Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin mengungkapkan tentang hal kesombongan. Jadi sombong itu ada di mana-mana, ada di siapa-siapa gitu. Sehingga ingin menyoroti tentang bahaya kesombongan bisa jadi laknat. Gitu. Bahaya kesombongan bisa menjadi laknat. Apa sih kesombongan itu? Orang kan bertanya, bahkan orang sombong aja bertanya itu. Orang sombong bertanya, apa itu sombong? Memang aku sombong, ada kayak gitu ya. Mari kita gali dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata angkuh atau sombong, kata angkuh atau sombong diterjemahkan dengan istilah kibr. Nah, kibrun, gitu ya. Al-kibru, nah kalau tadi kibrun, sekarang al-kibru nih. Al-kibru dalam bahasa Arab secara etimologis bermakna merasa diri lebih besar. Merasa diri lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan orang lain. Di seolah-olah orang lain itu sebenarnya di bawah gitu. Yang hebat itu dia aja. Nah itu yang diungkapkan dalam istilah al-kibru. Ulama Islam nih menjelaskan bahwa kibr atau kibrun adalah perasaan yang membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain dalam hal pengetahuan, kemudian kekayaan, keturunan, atau status sosial. Memang empat hal itu yang mendorong seseorang menjadi melakukan keangkuhan itu. Seseorang yang sombong biasanya merasa lebih unggul daripada orang lain dan cenderung menunjukkan hal tersebut dengan cara yang kurang peka atau tidak menghargai orang lain. Pokoknya pendapat orang lain karena itu semuanya itu tidak ada anggapannya, gitu ya. Nah, kemudian bentuk-bentuk kesombongan dalam Al-Qur'an, kita ingin menyorot dalam Al-Qur'an. Di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 7 ya, di sini sombong adalah menolak perintah Allah. Tidak mengimani kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah. Itu sombong itu. Misalnya ya, apa Quran gitu. Untuk apa Quran dihafal, dibaca. Ini hati-hati orang seperti ini. Ini sombong dia itu. Kemudian Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu dalilnya yang pertama. Terus yang kedua, An-Nisa ayat 172. Sombong selalu dikategorikan enggan menyembah Allah disertai dengan menyombongkan diri. Di sini Al-Qur'an yang kita siapkan, lan yastan kipal masih ayyakuna abdallah walal abdan lillah, maksudnya abdan lillah walal malaikatul muqarrabun wa man yastankifa an ibadatihi wa yastakbir fasayasyuruhum ilahi jami'a. Nah, itu dalam An-Nisa. Kemudian dalam surat Al-An'am muncul juga itu ayat 93. Dan apabila orang yang berbuat zalim dan atau ada unsur menyombongkan dirinya terhadap ayat-ayat Allah, maka orang-orang tersebut adalah orang yang melakukan dusta terhadap Allah. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un wa man qala sa'unjila mislama anjalallah al-ayah. Dibahas panjang ayatnya. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 173 juga diungkapkan di situ. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih
dan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dan penolong selain Allah. Kalau sudah tidak ditolong oleh Allah, siapa lagi yang akan bisa menolong? Udah hancur saja hidup ini. Nah, makanya takorru, beriman, percaya, yakin merupakan bagian yang akan menghantarkan diri kita untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang kalau sudah tadi mengungkapkan tentang apa itu makna sombong, sekarang dampak penyakit sombong ini. Jadi sombong itu penyakit. Jadi dampak penyakit sombong menurut Al-Quran. Yang pertama, jauh dari kebenaran. Orang sombong itu jauh dari kebenaran gitu. Dia karena merasa benar sendiri ya. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Nah, ini diungkapkan dalam tadi surat Al-A'raf ayat 146. Kemudian yang kedua, terkunci mati hatinya. Nah, itu yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Jadi kalau orang sudah sombong, hatinya itu ditutup, dikunci. Datang kebenaran ditolak, datang kebenaran dari Al-Quran ditolak, selalu menolak dan menolak. Orang berpikir, kenapa sih ini sudah jelas tapi masih ditolak? Ya hatinya sudah dikunci, gitu. Sudah tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian dampak selanjutnya akan menjadi penghuni neraka. Naudzubillah. Neraka itu tempat kembalinya manusia karena sombong tadi. Ini diungkap di dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi artinya orang-orang yang beriman mendengarkan ayat ini langsung dia berta'awuz kepada Allah untuk minta diselamatkan, bisa dilindungi dari siksa neraka itu dan diselamatkan menuju ke dalam surganya Allah. Tapi kalau orang sombong tidak begitu. Neraka gimana nanti aja, yang penting sekarang aja hidup. Ini orang yang sombong. Kemudian tidak disukai Allah loh. Diungkap dalam An-Nahl ayat 23, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kalau orang sombong itu tidak disukai oleh Allah, tidak ada Allah menyukainya. Bahkan dalam penjelasan lain, kalau penjelasan dalam hadis ada, tidak ada sejengkal pun tempat di sorga bagi orang-orang yang sombong. Itu luar biasa ancaman-ancaman kepada orang yang sombong. Hadirin yang sama-sama dapat Allah SWT, mengapa kesombongan dianggap berbahaya? Gitu. Mengapa ini? Yang pertama, merusak hubungan sosial. Di masyarakat itu tidak disenangi orang sombong itu. Karena dia karena kaya, angkuh dengan kekayaannya. Karena dia ilmuwan, angkuh dengan keilmuannya. Ya. Kemudian jabatan segala macam membuat dirinya jadi angkuh. Hal ini menjadi tidak harmonis di dalam kehidupan bermasyarakat. Sulit mendapat bantuan dari dan pertolongan Allah ini. Sulit mendapatkan bantuan dan pertolongan Allah selalu. Hidupnya sempit, ya. Hidupnya angkuh, menciptakan konflik dan ketegangan. Karena tidak menerima pendapat orang, yang muncul itu konflik-konflik aja. Gitu. Semua orang itu tidak ada baiknya, semua orang tidak ada bagusnya. Yang hebat hanya dianya sendiri. Kemudian hilangnya rasa empati dan sulit untuk bekerja sama. Kalau ada musibah orang lain, tidak ada kepedulian. Teman saudaranya sakit dibiarkan aja gitu. Tidak ada sentuhan hati, tidak ada keinginan. Padahal dia hartanya lumayan, tenaganya hebat, jabatannya, tapi di situ hilang rasa empati. Dan juga malu menerima kebenaran. Nah ini ketika ada kebenaran yang disampaikan, itu mereka malu untuk menerimanya. Jangan ke saya ngomongnya, saya mah tidak bisa menerima hal itu mah, itu intinya malu gitu, bukan terima kasih. Terus yang selanjutnya merendahkan orang lain. Sekalipun orang itu ya
misalnya keadaannya, tapi tetap mereka merendahkan orang lain, tidak ada hormat, tidak ada sopan, tidak ada santun gitu ya. Selalu aja merendahkan orang lain dan sulit menerima nasihat. Kalau ada yang menasehati, dia mengatakan ini menyinggung, gitu bahasanya. Kalau ada kata-kata yang tidak sesuai, ini ancaman. Nah, inilah orang-orang yang mengapa tadi kesombongan dianggap sangat-sangat berbahaya. Nah, sekarang kalau sudah tadi efek akibatnya, sekarang bagaimana cara menghindari kesombongan? Harus ada juga nih tip yang membahas tentang cara menghindari kesombongan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, meningkatkan rasa syukur. Rasa syukur, rasa berterima kasih atas pemberian-pemberian yang datangnya dari Allah melalui tangan orang lain mungkin gitu. Jadi ada orang yang memberikan uang, misal gitu ya, saya disuruh bekerja dikasih uang, itu dari Allah melalui tangan orang lain gitu. Nah, itu disyukuri. Bahkan kalau ingin selalu menjadi orang yang pandai bersyukur, mintalah kepada Allah supaya Allah menolong kita menjadi orang yang syukur. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah, selalu mendekatkan diri, takorub ya, ketika ada ajakan untuk ibadah, ada himbauan untuk beramal soleh, ada himbauan untuk berbuat baik kepada siapapun. Nah, di situ bagaimana mendekatkan diri kepada Allah melalui amal soleh tadi. Bergaul dengan orang lain. Nah, itu terutama orang lain yang tidak seperti dia gitulah. Bergaul dengan orang baik, maksudnya dengan orang yang bukan orang yang sombong tadi. Selalu bergaul dengan siapapun, dengan ahli ibadah, dengan orang yang selalu berbuat baik di masyarakat, tokoh masyarakat, pimpinan, atasan, bawahan, selalu dengan siapapun berbuat baik. Nah, itu. Terus melatih diri untuk senantiasa rendah hati. Nah, ini melatih diri, membiasakan. Jadi kalau ada perasaan sombong ya di dalam hati, ketemu sama orang, apa saya ketemu sama orang itu misalnya dalam hati, maka langsung astagfirullah. Kenapa harus sombong? Jangan-jangan orang itu lebih hebat daripada saya. Nah, itu sedang melatih diri. Kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan dan kerendahan hati. Nah, ini. Bagaimana supaya kita ini tetap diberikan keberkahan dan kerendahan hati? Ya, mungkin doa dengan bahasa Indonesia, doa dengan bahasa Arab, doa dengan bahasa hadis. Itu seandainya permintaan itu mengarah kepada keberkahan dan kerendahan hati, itu perlu diistiqomahkan untuk terus berdoa dan berdoa. Yang selanjutnya, mencontoh sifat teladan Rasul. Nah, ini mencontoh sifat teladan Rasul. Rasul itu punya 4 sifat. Mulai dari sifat apa itu? Sifat tabligh, kemudian apa? Sifat patonah, terus sidik, terus amanah. Itu boleh berurutan atau tidak, tapi nomor 4. Bahkan ada yang mengatakan sifat yang lain yang punya keberanian Rasulullah itu menghadapi apapun tidak menjadi sombong, tapi penuh dengan hormatnya, dengan segala kebaikan. Dan kita sudah tahu bahwa contoh figur hidup ini ada pada pribadi Muhammad SAW. Mengapa? Karena Allah sudah menjaminnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang selanjutnya, menjaga hati dan niat. Ini menjaga hati. Di hati itu dijaga. Ada suatu ungkapan, jagalah hati. Oh, gitu ya. Jaga hati itu. Kalau ada perasaan yang buruk, jaga, istighfar. Kalau ada perasaan yang baik, teruskan, wujudkan. Karena perasaan yang baik itu bukan datang dari mana-mana, kecuali datang dari Allah. Bila ada perasaan kebaikan, wujudkan, buktikan, jadikan kenyataan. Mengapa? Belum tentu hal itu datang kembali secara cepat. Nah, itu menjaga hati dan niat. Ini harus tulus. Dengan niat yang tulus, maka pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan. Pekerjaan yang ringan bisa bertambah ringan lagi. Ada suatu gambaran ini, atau yang disebut dengan kisah teladan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan, ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan.
Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah itu tadi yang gambarannya. Ada nama yang sudah banyak dibaca orang ya, yaitu namanya Namrud. Namrud itu orang sombong. Setelah dia memiliki kekuasaan, kemudian dengan kekuasaan tersebut membuat dia angkuh dan sombong. Bertahap pelan-pelan, lama-lama merasa dirinya sebagai Tuhan. Kekuasaan yang seharusnya membuat dia pandai bersyukur kepada Tuhan Sang Pemberi, ternyata membuat dia akhirnya menjadi sombong dan angkuh karena kekuasaan. Bahwasanya Namrud matinya dengan mengenaskan. Allah kirimkan semacam serangga kecil, semacam lalat atau nyamuk. Kemudian serangga tersebut masuk ke dalam hidungnya dan menembus kepalanya. Dan akhirnya dia kesakitan kepalanya. Dan kalau mau sembuh harus dipukul kepalanya. Dan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Jika dia kesakitan, dia bentur-benturkan kepalanya ke tembok atau menyuruh anak buahnya untuk memukul kepalanya. Terus menerus mereka lakukan sampai akhirnya dia mati dengan kehinaan itu. Hanya dengan apa tadi? Hanya dengan serangga. Nah itu. Serangga itu jangan main-main ya. Kalau sudah Allah berikan kelainan atau dengan cara yang lain ya jadi seperti itu. Kemudian juga yang kedua nih yang sering kita dengar, ada namanya Raja Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, hei kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya? Nah gitu. Fir'aun tak lain hanyalah musuh Allah yang telah diliputi keangkara murka dan kesewenang-wenangan, terjerumus dalam sifat gegabah dan bodoh. Maka dia dan bala tentaranya menapaki lautan, menyusul di belakang Musa sehingga mengakibatkan kebinasaannya, dan para pengikutnya tenggelam di laut yang dilalui Musa dan pengikutnya kaum mukminin. Maka ketika kematian telah diliputi oleh orang yang sewenang-wenang tersebut dari segala penjuru, kemudian gemuruh air laut serta ombak-ombaknya yang mengalir deras mengarah kepadanya, dia yakin bahwa tenggelam tidak dapat dielakkan lagi, dan dia berkata sebagaimana yang diabaikan dalam Al-Quran, qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Nah itu diantaranya. Kemudian ayat tentang sombong dalam Al-Quran. Ayat tentang sombong dalam Al-Quran. Sombong adalah menolak perintah Allah, tidak mengimani kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah. Ini diungkap dalam surat Al-Baqarah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong selalu dikategorikan enggan menyembah Allah disertai dengan menyombongkan diri. Dan apabila orang berbuat dolim dan ada unsur menyombongkan dirinya terhadap ayat-ayat Allah, maka orang tersebut adalah orang yang melakukan dusta terhadap Allah. Nah, jadi itu gambaran yang saya ungkapkan tentang kesombongan. Apa itu sombong? Bagaimana itu akibat dari kesombongan? Cara apa yang dilakukan supaya tidak menjadi orang yang sombong? Kemudian kisah-kisah teladan untuk gambaran kita supaya kita tetap menjadi orang yang dijaga oleh Allah dari kesombongan tersebut, sehingga kita selamat dunia, selamat dan akhirat.
Kalau sekarang terjadi di mana-mana akibat kesombongan dan kita melihat, maka kita bertawuz kepada Allah. Doanya aku atau misalnya saya berlindung kepada dari hal seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dimanapun kalau kesombongan itu tidak akan berkeselamatan, dan bahkan kalau terjadi sesuatu itu tambah sombong, tambah laknat Allah menjadi kepada orang itu. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan pelajaran, sadarkah dia atau tidak sadarkah dia, itu adalah hal yang menjadi catatan dan pemandangan kita untuk tetap terhindar dari kesombongan. Itu saja kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita, bagi semua yang mendengarkannya, dan mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu saja. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.